Langit pagi di kota pelabuhan itu masih dibalut kabut tipis ketika Ardi melangkah keluar dari bus karyawan. Gedung perusahaan Jiang Manufacturing Group berdiri menjulang, tetapi tampak kusam dan kurang terawat. Catnya mulai memudar, papan namanya mulai berkarat, dan halaman depan terlihat sepi. Ketika Ardi menghela napas panjang, ia sadar bahwa inilah tempat ia akan menghabiskan hari-harinya bekerja sebagai seorang TGI yang baru tiba beberapa bulan lalu. Meski tampak sederhana dan tak menonjol, Ardi membawa tekad besar untuk merubah hidup keluarganya di kampung. Ia merapikan kerah kemejanya, lalu masuk ke labi yang sunyi. Beberapa karyawan keluar masuk dengan wajah muram, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lebih berat dari pekerjaan itu sendiri. Di dekat meja resepsionis, dua karyawan sedang berbisik. Katanya pesanan bulan ini turun lagi. Turun, sudah hampir tidak ada, malah. Ardi hanya menunduk dan berjalan melewati mereka. Ia tidak ingin terlihat ikut campur dalam pembicaraan orang yang bahkan belum mengenalnya, tapi jelas, ada sesuatu yang tidak beres dengan perusahaan ini. Di lantai 3, tempat departemen administrasi berada, Ardi disambut oleh seorang supervisor tua yang ramah namun terlihat kelelahan. Setelah memberikan sedikit pengarahan, supervisor itu berujar sambil berjalan pelan. Bekerja saja sebaik mungkin, di sini kita semua berusaha bertahan. Suasana kantor memang tampak seperti tempat yang tak lagi punya semangat. Komputer-komputer tua, meja-meja yang berantakan, dan dinding yang dipenuhi dokumen lama menggambarkan betapa stagnannya perusahaan itu. Siang harinya, Ardi mendapat tugas mengantar dokumen ke ruang direktur. Begitu mengetuk pintu dan masuk, ia melihat seorang pria paruh baya sedang duduk sambil menatap layar laptop yang penuh angka dan grafik merah. Jiang Wei, pemilik perusahaan, tampak seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Tanpa melihat siapa yang datang, sebuah suara berat terdengar pelan. "Letakkan saja di meja." Ardi menurut, lalu mengangguk sopan sebelum keluar lagi. Ia belum tahu bahwa pria inilah yang kelak akan menguji nasibnya. Di luar ruangan, ia hampir bertabrakan dengan 4 wanita muda yang tampak menawan. Mereka sedang bercanda kecil, namun saat melihat Ardi, tawa mereka mendadak berhenti. Ada beberapa detik hening, seperti kejutan halus yang tak terduga. "Baru ya?" salah satu dari mereka bertanya dengan nada lembut. "Iya, saya baru mulai bekerja." Yang lain tersenyum sambil memperhatikan Ardi dari ujung kaki hingga kepala, seolah mencoba membaca siapa sebenarnya pria baru itu. Pandangan mereka tidak seperti tatapan acuh yang biasa diberikan karyawan senior pada staf baru. Pandangan mereka lebih hangat, atau mungkin lebih tertarik daripada seharusnya. "Kalau butuh sesuatu, tanya saja, kami sering keliling kantor," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum manis. Ardi hanya mengangguk malu, tidak mengerti mengapa 4 wanita cantik itu bersikap begitu ramah padanya. Setelah mereka berlalu, 2 pegawai yang lewat berbisik pelan. "Itu 4 putri angkatnya Tuan Jiang. Cantik semua ya, tapi katanya sangat pilih-pilih orang." Ardi menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan bisa bertemu orang-orang seperti itu, apalagi berbicara langsung dengan mereka. Namun ia kembali fokus pada pekerjaannya. Ia hanya seorang staf biasa. Ia tidak ingin pikirannya melayang terlalu jauh. Sore menjelang, dan kantor semakin sepi. Cahaya lampu neon memantul pada meja-meja yang kini mulai kosong. Ardi menyelesaikan pekerjaannya sambil mengingat wajah-wajah muram para pegawai, juga tatapan lelah Tuan Jiang. Perusahaan ini tampaknya sedang menghadapi masalah besar. Sebelum pulang, Ardi berdiri sejenak di halaman depan, menatap gedung yang tampak seperti bayangan masa lalu yang hampir runtuh. Di kejauhan, 4 putri Jiang terlihat memasuki mobil mewah sambil tertawa kecil, namun sesekali melirik ke arahnya seolah penasaran. Kota mulai dipenuhi lampu-lampu malam ketika Ardi bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Entah kenapa, aku merasa perjalananku di sini akan berbeda." Ia tidak tahu, ucapan itu akan menjadi awal dari kisah besar yang mengubah takdir seluruh keluarga Jiang, dan juga takdirnya sendiri. Keesokan harinya suasana semakin muram. Banyak karyawan mulai membereskan barang-barangnya, berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu pengumuman PHK besar-besaran keluar. Supervisor yang biasanya ramah kini lebih banyak diam, bahkan mesin kopi di kantin dibiarkan kosong tanpa isi, seolah tidak ada yang berniat mengisi ulangnya. Di tengah kesuraman itu, 4 putri Jiang tampak hadir lebih sering di kantor.
Ada desas-desus bahwa mereka datang untuk membantu ayahnya mengurus sisa-sisa perusahaan. Namun, meski mereka berusaha tersenyum, nada bicara mereka mengandung kekhawatiran. Sampai kapan kita bisa bertahan? Ayah belum tidur semalaman lagi. Kalau ini terus berlanjut, kita mungkin kehilangan semuanya. Ardi tidak sengaja mendengar percakapan itu ketika melewati koridor. Meski ia tidak mengenal mereka dengan baik, mendengar suara-suara cemas itu menimbulkan rasa iba di hatinya. Sore itu, hujan turun deras, petir sesekali menyambar, dan suara mesin di pabrik terdengar lemah seperti napas terakhir. Jiang Wei berdiri di lantai produksi, memandangi barisan mesin yang bergerak lambat. Air hujan membasahi sebagian pakaian kerjanya, tapi ia tampak tidak peduli. Ardi menghampiri dengan payung. "Pak, lebih baik kembali ke dalam, Bapak bisa sakit kalau begini." Tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong yang akhirnya beralih padanya. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Bisnis, kepercayaan, bahkan masa depanku sendiri. Masih ada waktu." "Tidak, perusahaan ini sudah mati." Hening sesaat, hujan menetes dari atap pabrik, mengenai lantai dingin di antara mereka. Saat itu, Ardi melihat sesuatu di wajah Jiang Wei, bukan hanya putus asa, tetapi juga rasa pasrah yang dalam, seperti seseorang yang siap menerima kekalahan setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Ardi menggenggam payungnya lebih erat, hatinya tergerak, meski ia sendiri tidak mengerti apa yang memicu perasaannya itu. Di malam itu, ketika semua lampu kota mulai redup tertutup hujan, suasana perusahaan terasa seperti kapal tua yang perlahan-lahan tenggelam. Para karyawan tidak lagi berbicara tentang masa depan, hanya tentang bagaimana cara bertahan. Dan di dalam ruangannya, Jiang Wei menatap laporan keuangan terakhir sebelum berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin besok, aku harus menyerah." Kalimat itu, tanpa disadari, menjadi titik balik bagi semuanya. Pagi itu, suasana kantor lebih sunyi daripada biasanya. Matahari bahkan seolah enggan memancarkan sinarnya, tertutup kabut kelabu yang menggantung rendah. Ardi berjalan masuk dengan langkah pelan, memandangi setiap sudut ruangan yang dipenuhi wajah-wajah lesu. Banyak meja sudah mulai kosong, pemiliknya tidak lagi kembali bekerja setelah mendengar kabar buruk yang semakin santer. Beberapa orang berbisik sambil menatap ruangan direktur. Katanya hari ini Tuan Jiang akan mengumumkan penutupan. "Iya, aku kira ini akhir dari semuanya." Ardi merasakan dadanya mengencang. Ia menatap ruangan itu dari kejauhan pintu tertutup. Tetapi ia dapat membayangkan Jiang Wei duduk dengan pandangan kosong, memikirkan bagaimana harus menyampaikan kabar yang akan menghancurkan banyak hidup. Diam-diam Ardi menggenggam dokumen di tangannya lebih erat. Ia tidak tahu apa yang membuatnya peduli sejauh itu. Mungkin karena ia tahu bagaimana rasanya berjuang, bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, atau mungkin karena sejak pertama melihat Jiang Wei, ia melihat sosok ayah yang kelelahan menyembunyikan kepedihan dari keluarganya. Setelah mengumpulkan keberanian, Ardi melangkah menuju pintu ruangan direktur. Ia mengetuk perlahan. "Masuk." Jiang Wei duduk sendirian di balik meja besar, wajahnya pucat dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur semalaman. Laporan dan catatan menumpuk di depannya. Ia menutup laptop dengan gerakan lambat, seolah menyerah pada kenyataan. "Ada apa?" tanyanya dengan suara berat. Ardi menelan ludah. Ia tidak datang membawa dokumen, ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih berat. "Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya tidak ingin perusahaan ini tutup." Jiang Wei terdiam beberapa detik, lalu tertawa pendek, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan, hanya kegetiran. "Kau bahkan belum bekerja 3 bulan, apa yang kau tahu tentang keadaan perusahaan ini?" "Saya tahu perusahaan ini sedang terpuruk, tapi masih ada hal yang bisa dilakukan." "Tidak ada." "Ada." Jiang Wei mengangkat alis, menatap Ardi dengan tatapan antara marah dan heran. "Kau pikir perusahaan bisa bangkit hanya dengan semangat? Kau pikir aku tidak mencoba? Berpuluh tahun aku membangun tempat ini, dan sekarang semuanya jatuh." Ardi maju selangkah. "Kalau Bapak mau memberikan saya kesempatan, saya ingin mencoba membantu." Keheningan memenuhi ruangan. Suara mesin pabrik di kejauhan terdengar seperti dengusan lelah. Hujan yang mulai turun memukul kaca jendela. Jiang Wei menatap Ardi seolah sedang menilai seorang anak muda yang terlalu berani menantang badai. Akhirnya, ia tertawa getir. "Kau gila, mungkin, dan bodoh. Mungkin juga, kau pikir kau bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kulakukan dalam 5 tahun terakhir." Ardi mengangguk,
saya pikir, mungkin saya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jiang Wei memukul meja dengan telapak tangannya. Bangunlah dari mimpimu, perusahaan ini sudah hancur. Ardi tidak gentar. Kalau Bapak memberi saya waktu, saya akan membangkitkannya. Jiang Wei terdiam lama sekali setelah itu. Matanya tampak berkaca-kaca, lalu, dalam campuran putus asa dan ketidakpercayaan, ia bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Apa maumu? Kesempatan, hanya itu. Tiba-tiba pintu ruang direktur terbuka sedikit. 4 putri Zhang berdiri di sana, tampaknya sudah mendengarkan percakapan itu tanpa sengaja. Mereka tampak terkejut namun bukan karena ucapan Ardi, melainkan karena keberanian yang ia perlihatkan. Salah satu dari mereka berbisik pelan, hampir tak terdengar. Dia benar-benar ingin menolong. Jiang Wei memandang putri-putrinya, kemudian kembali menatap Ardi. Ia menggeleng, separuh menyerah, separuh ingin tertawa. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan gila. Ardi mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata lelaki itu. Jika kau, seorang staf baru, seorang TKI, bisa menyelamatkan perusahaan ini dalam waktu beberapa bulan. Ia berhenti, lalu menunjuk ke arah 4 putrinya. Aku akan menikahkan keempat putriku kepadamu. Keempat wanita itu terkejut. Salah satu menahan napas, yang lainnya memegang dadanya sendiri, wajahnya merah padam. Seorang lagi memandang Ardi dengan tatapan tidak percaya, dan yang paling pendiam justru tersenyum samar, seolah menyimpan rasa yang selama ini ia sembunyikan. Ardi membeku, ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kalau kau gagal, lanjut Jiang Wei, kau pergi dari sini, dan perusahaan akan tutup. Ardi akhirnya membuka mulutnya. Saya terima. Ruangan itu sunyi beberapa detik. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar. Kemudian seseorang berkata pelan, suaranya bergetar. Kau benar-benar menerimanya. Ardi mengangguk mantap. Saya tidak punya alasan untuk mundur. Jiang Wei menatapnya dalam-dalam, seperti mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Namun yang ia temukan hanyalah tekad bersih yang jarang ia lihat pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri di usia muda. Baik, katanya akhirnya, buktikan. Dan dengan kata itu, sebuah janji gila telah lahir, janji yang akan mengubah hidup Ardi, keluarga Zhang, dan masa depan perusahaan yang sedang sekarat itu. Sejak hari itu, hidup Ardi berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi sekadar staf baru yang duduk di sudut ruangan mengurus dokumen. Kini ia datang paling pagi dan pulang paling malam, bahkan lebih lama daripada Jiang Wei sendiri. Tekadnya telah mengikatnya pada janji besar, janji yang terdengar mustahil bagi sebagian besar orang. Di ruang kerja kecil yang diberikan padanya, Ardi menempelkan puluhan kertas berisi catatan, grafik, skema, hingga ide-ide tanpa judul. Ia mempelajari setiap detail alur produksi, membaca ulang laporan dari 5 tahun terakhir, dan menyusun rencana yang belum pernah disentuh siapapun. Suatu sore, seorang karyawan lama berhenti di depan ruangannya. Kau benar-benar berniat melakukan semua itu sendiri? Tidak sendiri, tapi seseorang harus mulai dulu. Tatapan karyawan itu berubah menjadi rasa hormat yang samar, lalu ia pergi dengan wajah penuh pikiran. Hari pertama Ardi memasuki lantai produksi sebagai penanggung jawab baru bagaikan memasuki sarang makan. Para mandor yang sudah bekerja puluhan tahun memandangnya dengan curiga, beberapa bahkan memandang rendah. Kau mau atur kami, anak baru? Apa kau pikir kau tahu mesin ini lebih baik dari kami? Ardi tidak menjawab dengan kemarahan, ia justru tersenyum tenang, memeriksa mesin-mesin satu persatu, mempelajari cara kerjanya, bahkan membantu mengangkat komponen yang berat. Kalau begitu ajari saya, katanya lembut. Ajari saya apa yang kalian tahu? Kalimat itu memecah tembok pertama. Para mandor, meski masih ragu, mulai membuka sedikit ruang. Ardi menemukan banyak masalah. Mesin yang tidak pernah diservis tepat waktu, produksi sering berhenti karena kesalahan kecil, dan bahan baku sering terbuang percuma. Ia mencatat semuanya. Di ruang rapat kecil, ia menampilkan presentasi sederhana. Kita kehilangan 18% efisiensi hanya dari kesalahan teknis yang bisa diperbaiki dalam 2 minggu. Kalau kita perbaiki alur kerja, kita bisa mengurangi biaya produksi sampai 12%. Para manajer lama terdiam, mereka tidak menyangka ada staf baru yang memahami sistem perusahaan secepat itu. Salah satunya berkata dengan nada pelan, "Kau, sudah berapa lama mempelajari ini?" "Seminggu," jawab Ardi, dan ruangan itu mendadak senyap.
Sementara itu, keempat putri Jiang diam-diam mulai terlibat dalam perjuangan Ardi, meski dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang mereka muncul di ruangan Ardi membawa kopi atau makanan, dan terkadang hanya berdiri di pintu. "Kau sudah makan? Jangan sampai sakit. Kau tahu kau tidak harus melakukan ini sendirian, kan? Sebenarnya, aku bisa bantu membuat laporan pemasaran kalau kau mau." Ardi kerap gugup menghadapi perhatian itu, apalagi mereka tampak saling bersaing untuk menjadi yang paling dekat dengan dirinya. Suatu malam, salah satu dari mereka berkata dengan nada gemetar, "Kau tahu, kami ingin kau berhasil, bukan karena janji ayah, tapi karena kami percaya padamu." Ardi tidak tahu harus menjawab apa, tapi ucapannya menjadi kekuatan baru yang ia bawa setiap hari. Dalam beberapa minggu, perubahan mulai terlihat. Mesin-mesin tua yang sebelumnya sering rusak mulai bergerak lebih mulus setelah perawatan intensif. Bahan baku yang biasanya terbuang kini bisa digunakan secara efisien. Produksi meningkat perlahan, tetapi pasti. Namun perjuangan Ardi tidak berhenti di pabrik. Ia menyusun strategi pemasaran baru, menghubungi distributor lama yang sudah pergi, bahkan mengajukan ide produk baru yang lebih sesuai dengan pasar modern. Suatu malam, ketika ia mempresentasikan proposal kepada Jiang Wei, pria itu mengerutkan kening. "Kau ingin mengubah lini produk? Itu berbahaya, tapi itu yang dibutuhkan pasar sekarang. Kau yakin, kalau kita tetap seperti ini, kita hanya menunda kematian?" Jiang Wei menatap Ardi lama sekali, lalu akhirnya menghela napas. "Baik, kita coba." Untuk pertama kalinya, ada secercah harapan di mata lelaki itu. Namun tidak semua berjalan mulus, ada masa ketika mesin rusak bersamaan, ketika pesanan yang diharapkan batal, dan ketika para manajer mulai kehilangan kepercayaan lagi. Suatu malam di pabrik, saat semua pekerja sudah pulang, Ardi duduk sendirian memandangi mesin yang tidak mau menyala. "Apa aku benar-benar bisa melakukan ini?" gumamnya. Tiba-tiba seseorang datang mendekat, membawa lampu kerja kecil. "Kau tidak sendirian." Keempat putri Jiang berdiri di sana masing-masing membawa sesuatu. Makanan, peralatan, bahkan sekadar senyuman hangat. Mereka duduk di sekeliling Ardi, memberikan dukungan yang tidak pernah ia duga. "Kau sudah membuat semua orang percaya lagi. Tidak apa-apa kalau kau lelah. Tapi tolong, jangan berhenti." Ardi menatap mereka satu persatu, ia merasa ada kekuatan baru mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak hanya datang dari tekad, tetapi dari keberadaan orang-orang yang mempercayainya. "Aku tidak akan berhenti," katanya akhirnya, "tidak sekarang." Beberapa minggu kemudian, perubahan besar akhirnya benar-benar terjadi. Pesanan mulai berdatangan, mitra lama kembali menghubungi. Lini produk baru laris, investor yang dulu pergi kini ingin bertemu lagi, pabrik kembali terdengar hidup, ramai dengan suara mesin dan tawa pekerja, dan semua karyawan mulai berbisik dengan nada yang berbeda. "Perusahaan kita bangkit lagi. Itu semua karena dia." Ardi tidak pernah benar-benar menunjukkan rasa bangganya, tapi setiap kali ia melewati pabrik yang kini kembali hidup, hatinya bergetar bukan karena janji pernikahan yang menantinya, tapi karena ia berhasil mengembalikan harapan ratusan orang yang hampir kehilangan masa depan. Namun masih ada satu hal yang menunggu, pengakuan langsung dari Jiang Wei, dan keputusan akhir dari janji gilanya. Pagi itu, matahari bersinar cerah untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan langit kota itu dipenuhi awan kelabu. Seolah alam sendiri tahu bahwa hari itu adalah hari yang berbeda. Ketika Ardi memasuki gerbang perusahaan, ia mendengar sesuatu yang tidak pernah terdengar sejak ia bekerja di sana, suara tawa pekerja. Beberapa karyawan melambai padanya, sesuatu yang dulu tidak pernah mereka lakukan. "Selamat pagi, kau lihat laporan semalam. Pesanan kita naik 40%, ini luar biasa. Kau benar-benar mengubah semuanya, Nak." Ardi hanya tersenyum sambil menahan rasa haru. Ia berjalan menuju kantor pusat, dan untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan. Di lobi, poster baru terpampang, produk terbaru dengan desain modern yang menjadi ikon kebangkitan perusahaan. Orang-orang berhenti untuk melihatnya, mengambil foto, bahkan saling menyenggol sambil berbisik bangga. Perusahaan yang dulu tampak seperti raksasa tua yang hampir roboh kini berubah menjadi bangunan yang bernapas lagi. Di ruang rapat utama, Jiang Wei duduk dengan para manajer. Wajahnya tampak lebih hidup, pipinya tidak lagi pucat,
dan lingkar hitam di bawah matanya mulai memudar. Ia memegang laporan penjualan terbaru, membaca angka-angka yang seolah tidak masuk akal, angka yang bahkan belum pernah dicapai perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Seseorang berkata dengan nada kagum, "Ini, kita benar-benar pulih." Yang lain menimpali, setengah berbisik, setengah tidak percaya. Dan semua ini, karena strategi yang dia buat. Jiang Wei menutup laporan itu perlahan, tangannya sedikit bergetar. Ia hanya berkata pendek, "Panggil dia." Ketika Ardi masuk, ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan keraguan atau rasa meremehkan, melainkan dengan kekaguman yang tulus. Jiang Wei berdiri, untuk pertama kalinya sejak Ardi mengenalnya. Pria itu terlihat bangga. "Aku sudah membaca semuanya," katanya. "Perubahan di pabrik, efisiensi biaya, produk baru yang kau usulkan, dan kemitraan yang kau bangun ulang." Ia menghela napas panjang, bergetar oleh emosi yang ia tahan selama ini. "Kau telah melakukan sesuatu yang tidak sanggup kulakukan selama bertahun-tahun." Ardi menunduk, namun pria itu melanjutkan dengan suara lebih kuat. "Kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini, kau menyelamatkan keluarga ini." Para manajer memberi tepuk tangan kecil, dan beberapa bahkan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ardi merasakan dadanya menghangat. Ia tidak pernah mencari penghargaan, ia hanya ingin menepati janji yang diucapkan di tengah keputusasaan. Sore itu, pabrik dipenuhi energi baru. Para pekerja berjalan cepat, suara mesin yang bergemuruh kembali terdengar kuat, dan truk-truk besar keluar masuk membawa pesanan. Beberapa pekerja menyapa Ardi saat ia lewat. "Kami bangga padamu, terima kasih sudah tidak menyerah. Kalau bukan karena kau, kami sudah kehilangan pekerjaan." Ardi hanya menjawab dengan senyum kecil, namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, perasaan berarti. Di luar pabrik, 4 putri Jiang sudah menunggunya. Mereka berdiri berderet seperti 4 cahaya yang menyambutnya, masing-masing membawa sesuatu kue kecil, kopi hangat, laporan, dan yang satu lagi hanya tersenyum hangat. Mereka mendekatinya dengan tatapan berbinar. "Kami dengar rapat tadi. Ayah sampai berdiri untukmu. Kau berhasil, Ardi. Kau luar biasa." Salah satu dari mereka menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Kau tidak tahu betapa bangganya kami." Ardi merasakan wajahnya memanas. Ia tidak terbiasa mendapatkan perhatian sebesar itu, apalagi dari 4 wanita cantik yang hatinya tampak mulai jatuh ke pelukan harapan. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama ketika seseorang memanggil dari kejauhan. "Ardi, Tuan Jiang mencarimu." Keempat putri itu saling berpandangan, lalu tersenyum penuh harap. "Pergilah, sepertinya waktunya sudah tiba." Jiang Wei menunggu di balkon lantai 7, memandang kota yang mulai diterangi senja. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma pabrik yang kembali hidup. Ardi berdiri di sampingnya. "Indah, bukan?" Jiang Wei bertanya sambil menatap jauh. "Dulu aku takut melihat langit ini, takut memikirkan hari esok." Ia menghela napas. Suara beratnya kini lebih tenang daripada sebelumnya. "Tapi sekarang, aku tidak takut lagi." Ardi menatapnya, menunggu. Jiang Wei kemudian berbalik, menatap Ardi langsung, tanpa penghalang. "Kau sudah membuktikan semuanya. Hari ini, perusahaan ini tidak hanya hidup kembali, ia tumbuh. Dan aku, adalah pria yang berutang sangat besar padamu." Hening sesaat, angin bertiup, membawa ketegangan yang samar. Jiang Wei tersenyum kecil, senyum yang jarang Ardi lihat. "Dan aku adalah pria yang menepati janji." Ardi membeku. Ia tahu kata-kata itu akan datang, tapi tetap saja jantungnya berdegup kencang. "4 putriku," ucap Jiang Wei, "akan kunikahkan kepadamu." Langit senja menyala seperti tinta emas yang tumpah. Ardi hanya mampu menghela napas perlahan, menyadari bahwa perjuangannya telah mencapai puncak. Tetapi babak baru yang jauh lebih rumit sedang menunggu. Dan perusahaan di belakang mereka berdiri kokoh, sebuah bukti nyata bahwa harapan yang paling kecil pun bisa mengubah dunia ketika dipegang oleh seseorang yang tidak menyerah. Hari itu datang seperti sebuah mimpi yang telah lama ditunggu, hari ketika janji yang tak pernah dibayangkan menjadi kenyataan. Seluruh perusahaan tiba-tiba dipenuhi suasana pesta, lampion warna merah dan emas digantung di sepanjang koridor. Karyawan berjalan dengan pakaian terbaik mereka, tawa terdengar di mana-mana, dan aroma masakan khas perayaan memenuhi udara. Di depan gedung, sebuah panggung besar didirikan, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut.
sementara musik tradisional mengalun lembut di latar belakang. Sebuah spanduk besar tergantung di atas panggung. Perayaan kebangkitan Zhang Manufacturing Group dan upacara penghormatan untuk penyelamat perusahaan. Namun semua orang tahu, itu bukan hanya perayaan perusahaan. Hari itu adalah hari pengumuman besar, hari ketika janji yang dulu dianggap main-main akhirnya ditepati. Di ruang keluarga Zhang yang luas, 4 putri berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun berwarna pastel dengan hiasan lembut. Mereka terlihat cantik, anggun, dan sedikit gugup. Apakah ini benar-benar terjadi? Ayah benar-benar menepati janjinya. Ini terlalu cepat. Tapi, aku tidak keberatan sama sekali. Mata mereka saling bertemu, ada kegembiraan, ada kecemasan, ada cinta yang sama-sama mereka rasakan, cinta yang diam-diam telah tumbuh sejak kedatangan pria itu. Di sudut ruangan, Madam Lin tersenyum lembut sambil merapikan rambut salah satu putrinya. Apapun keputusan kalian, ibu hanya ingin kalian bahagia. Di sisi lain gedung, Ardi berdiri di ruangan kecil, mengenakan setelan sederhana namun rapi. Tangannya sedikit gemetar. Ia sudah berani menghadapi mesin rusak, rapat panas, hingga kebangkrutan perusahaan, namun menghadapi kenyataan hari itu jauh lebih berat. Temannya menepuk bahu. Kau sudah mengubah hidup semua orang di sini. Dan kini, hidupmu yang akan berubah. Ardi menarik napas panjang. Aku hanya ingin melakukan yang benar. Lalu seseorang masuk memberi isyarat. Mereka memanggilmu. Ketika Ardi melangkah keluar menuju halaman depan, seluruh karyawan berdiri memberi jalan. Suara tepuk tangan bergemuruh, orang-orang menepuk punggungnya, memanggil namanya, memuji kehebatan dan ketulusannya. Hei, dia pahlawan kita, kalau bukan dia, kita semua kehilangan pekerjaan. Ardi, terima kasih. Namun Ardi tidak merasa seperti pahlawan, ia hanya merasa bersyukur. Di atas panggung, Zhang Wei berdiri dengan jubah resmi berwarna merah tua, tampak gagah dan berwibawa. Ketika Ardi naik, tepuk tangan semakin keras. Zhang Wei mengangkat tangan, meminta keheningan. Saudara-saudara, katanya dengan suara lantang. Hari ini bukan hanya hari kebangkitan perusahaan kita, ini adalah hari ketika kita menghormati seseorang yang telah memberikan masa depan baru untuk kita semua. Ia menatap Ardi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran bangga, hormat, dan rasa sayang seorang ayah. Ardi, kau datang ke sini sebagai seorang TK, sebagai staf biasa. Tidak ada yang memperhatikanmu, tidak ada yang percaya padamu. Ia berhenti sejenak. Tapi kau melihat harapan di tempat yang bahkan aku sendiri tidak lagi berani melihatnya. Ardi menunduk, hatinya bergetar. Kau menyelamatkan perusahaan ini, kau menyelamatkan keluarga ini, dan kau membuktikan bahwa kesungguhan jauh lebih kuat daripada darah atau status. Semua orang diam, mendengarkan. Dan karena itu, lanjut Zhang Wei, aku Zhang Wei akan menepati janjiku. Keempat putrinya naik ke panggung dengan didampingi Madam Lin. Mereka terlihat anggun bagaikan 4 cahaya yang menyatu. Ketika mereka berdiri berhadapan dengan Ardi, wajah mereka memerah, namun mata mereka bersinar lembut. Zhang Wei mengangkat kedua tangannya. Di depan semua orang di sini, aku umumkan bahwa keempat putriku akan menikah dengan Ardi, pria yang telah membawa cahaya ke dalam hidup kami. Kerumunan meledak dalam tepuk tangan, sorakan, dan seruan penuh kegembiraan. Beberapa pekerja bahkan berseru sambil tertawa. Ardi, kau adalah legenda. Kau menyelamatkan perusahaan, dan mendapatkan 4 istri. Ardi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Salah satu putri mendekat, menggenggam tangannya pelan. Kami, benar-benar tidak keberatan, katanya dengan suara bergetar. Yang lain menambahkan, kami semua sudah jatuh cinta padamu sejak awal. Yang ketiga berkata, kau membuat kami bangga. Dan yang paling pendiam membisik, tolong, jagalah kami. Ardi merasa dadanya penuh oleh sesuatu yang lebih hangat dari kebanggaan, perasaan yang tidak pernah ia duga akan ia alami. Malam itu, perayaan berlangsung besar-besaran, musik, tarian, lampion, dan tawa menghiasi seluruh halaman perusahaan. Karyawan menari di antara rak-rak pabrik, manajer tua berdansa dengan pekerja muda, dan para mandor bersulang sambil memandangi mesin-mesin yang kembali hidup. Di tengah keramaian itu, Ardi berdiri bersama Zhang Wei. Terima kasih, kata Ardi lirih. Tidak, jawab Zhang Wei, memandangnya penuh kehangatan. Aku yang berterima kasih.
Ia menepuk bahu Ardi seperti ayah kepada anaknya. Kau sekarang bagian dari keluarga ini. Selamanya, Ardi menatap panggung tempat-tempat wanita cantik menunggu sambil tersenyum kepadanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke negara itu, Ardi merasa ia telah menemukan tempat yang benar-benar memanggilnya sebagai rumah. Cerita itu tidak ditutup dengan akhir, tetapi dengan awal-awal baru bagi keluarga Zhang, perusahaan mereka, dan seorang pria sederhana yang mampu menyalakan kembali harapan yang telah padam.